Apakah pekerja serabutan seperti ojek online, tukang bangunan, kurir paket, penjaga toko, cleaning service, office boy, dan pekerjaan lainnya bisa sukses dengan trading di kripto atau forex? Hai Trader Universe, kali ini kita akan membahas apakah pekerjaan serabutan seperti ojek online dan yang lainnya yang bisa dibilang pendapatannya pas-pasan atau bahkan kurang ya untuk kebutuhan harian. Jadi apakah mereka bisa sukses dengan cara belajar trading di kripto, forex, gold atau sejenisnya misalnya saham? Nah, menurut kalian gimana nih? Kalau pendapat saya ya, ini berdasarkan opini pribadi, jawabannya adalah sangat bisa. Karena saat ini akses ke pasar kripto, forex, saham itu hanya butuh dua hal, yaitu smartphone dan koneksi internet. Karena di zaman dulu untuk trading forex, trading saham itu hanya bisa diakses oleh orang-orang kalangan tertentu saja. Dan modalnya juga zaman dulu itu besar sekali ya. Minimal seingat saya itu sekitar 100 jutaan. Namun saat ini apalagi sudah ada kripto dengan modal 10-20 ribu pun, bahkan ada yang bisa modal 2.000 rupiah pun itu sudah bisa trading. Namun di sini yang perlu diperhatikan adalah perbedaan antara bisa mengakses dan apakah bisa mahir. Untuk kamu yang belum punya akun trading, bisa daftar menggunakan link di deskripsi video ini untuk mendapatkan diskon 20% setiap transaksi, kemudian mendapatkan voucher bat hingga 200 USDT dan bonus deposit 50%. Ingat, linknya ada di deskripsi video. Oke, kita mulai dari dampak positifnya. Jika mereka belajar dengan edukasi yang benar, trading ini bisa memberikan manfaat. Karena trading bisa menjadi salah satu cara untuk mendapatkan uang tambahan di luar pendapatan harian yang mungkin tidak menentu. Kemudian secara tidak langsung mereka akan belajar literasi keuangan. Belajar trading ini memaksa seseorang memahami cara kerja uang, inflasi, dan ekonomi global. Ini mentalitas yang sangat bagus untuk pekerja sektor informal. Kemudian mereka juga memiliki fleksibilitas waktu. Pekerja seperti ojol atau pedagang kaki lima atau penjaga toko, mereka memiliki kontrol atas waktu kerja mereka sendiri. Mereka bisa memantau market di sela-sela menunggu orderan atau menunggu pelanggan. Kemudian belajar kripto atau forex saat ini itu membuka peluang inklusi keuangan bagi mereka yang mungkin sulit mengakses produk perbankan, misalnya deposito atau investasi atau saham yang butuh modal besar ya. Sehingga kripto atau forex itu bisa menawarkan alternatif untuk menyimpan dan mengembangkan aset mereka. Namun yang perlu diingat dan diwaspadai adalah dampak negatif, karena ini merupakan produk investasi beresiko tinggi. Resiko yang paling utama adalah modal kalian bisa habis, karena biasanya pekerja di sektor ini menggunakan uang panas ya, entah itu uang makan atau uang bayar kontrakan gitu ya. Itu yang mungkin digunakan untuk trading. Sehingga jika mengalami kerugian ini dampaknya bisa fatal bagi stabilitas kehidupan keluarganya. Kemudian dampak negatif lainnya adalah paparan penipuan. Jadi scam saat ini itu banyak banget dan semakin canggih. Mereka juga menggunakan AI. Biasanya karena keterbatasan informasi, kelompok ini sering menjadi target investasi bodong yang berkedok mining kripto, trading auto cuan, atau kepincut dengan koin micin yang menjanjikan profit besar yang bisa membuat kaya mendadak. Kemudian ini juga bisa berakibat kepada kesehatan mental dan fokus. Trading bisa sangat menyita pikiran. Misalnya ojek online atau penjaga toko gitu ya, yang terlalu serius atau terlalu fokus melihat grafik trading, terus kemudian floating minus yang ditahan lama gitu ya. Ini bisa berakibat kehilangan konsentrasi saat bekerja yang justru membahayakan keselamatan dan kualitas layanan pada kerjaan utama mereka. Dan yang terakhir adalah kekurangan modal. Iya, karena ini menjadi pondasi utama ya. Jika trading dengan modal kecil itu memang sering sekali memancing orang untuk menggunakan leverage yang lebih tinggi. Ini memang bisa menjadi
cara mendapatkan keuntungan besar dan cepat di awal ya, tapi juga bisa untuk menghilangkan seluruh modal kalian dalam hitungan menit. Oke, jadi ini tips dari saya ya. Yang pertama, kalau kamu memang ingin belajar trading, yang pasti gunakan uang dingin. Walaupun saya tahu untuk memisahkan uang dingin ini tidak mudah ya. Ya, kamu bisa mulai menyisihkan uang pelan-pelan dari 10.000 sampai nanti terkumpul 100.000 atau sampai $10. Dimana ini mungkin jadi uang tabungan kamu ya seharusnya. Nah, ini yang diresikokan. Jadi jangan tambah uang lagi. Gunakan modal $10 itu saja untuk dikembangkan. Pastikan tidak menggunakan uang setoran atau uang sekolah anak gitu ya, atau uang kontrakan, jangan. Kemudian yang kedua yang terpenting adalah ilmunya. Jadi di sini kamu harus belajar dulu, cari video edukasi atau masuk ke dalam grup yang berbayar juga is okay ya. Karena di sini ilmu adalah lebih berharga daripada hartanya. Ilmu yang bisa menjaga harta. Kamu bisa belajar dari versi yang gratis maupun berbayar. Investasi ke diri sendiri dulu untuk mendapatkan skillnya. Bagaimana belajar teknisnya dulu di kripto maupun di forex, trading apapun misalnya termasuk saham. Di sana nanti kamu akan belajar bagaimana manajemen resikonya, kapan saat beli yang tepat, kapan saat yang jual, dan siklus trading kripto. Karena kripto punya siklus ya. Jadi nggak harus berbayar, karena komunitas gratis juga banyak. Tapi cari yang berkualitas ya, jangan gratis yang cuma ngasih sinyal doang. Kamu nggak dapat ilmunya karena nanti malah ketergantungan sinyal dan akhirnya kamu uangnya habis begitu saja karena kamu nggak punya ilmu untuk manajemen uangnya. Dan jangan gunakan resiko modal kamu dengan sinyal gratisan. Nggak cuma yang gratis ya, kadang yang berbayar itu juga belum tentu bisa membuat kamu kaya. Dan yang terakhir yang perlu diingat adalah trading ini bukan jalan cepat untuk cepat kaya. Berikan pemahaman pada dirimu dari sekarang, trading itu adalah skill. Jadi bukan sulap, bukan cara instan. Kamu butuh waktu bulanan bahkan tahunan untuk menemukan bagaimana cara mendapatkan konsisten profit dari trading. Dan terakhir, trading itu tidak kenal ijazah. Jadi siapapun bisa trading. Walaupun itu ibu rumah tangga, itu bukan penghalang untuk orang belajar trading. Tapi trading sangat kenal siapa yang punya disiplin. Biasanya pekerja keras di lapangan itu sudah punya modal disiplin. Jadi di sini kamu tinggal menambah edukasi tentang trading yang benar. Oke, semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa support dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.